Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Nah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan media ajar mengenai bangun ruang sisi lengkung pada materi bangun ruang tabung. Namun, sebelum itu perkenalkan saya Syifa Nurul Azmi dengan NPM 222151008 dari KRSA. Nah, video ini dan media ajar ini diajukan untuk proyek UAS mata kuliah Multimedia Pembelajaran Matematika dengan dosen pengampu Bapak Satya Santika, Magister Pendidikan. Nah, selanjutnya kita akan mereview media ajarnya dan menjelaskan juga ya dari media ajar tersebut. Kita bisa langsung ya teman-teman. Nah, kita akan memulai pembelajaran ya teman-teman. Nah, bahwa pembelajaran hari ini itu mengenai bangun ruang sisi lengkung pada bangun ruang tabung. Nah, kita bisa langsung mengklik start. Bentar. Nah, pada settingan awal ya teman-teman, di sini ada 4 setting atau 4 option. Itu ada petunjuk, materi, video pembelajaran, serta kuis. Kita akan ke option petunjuk. Kita langsung klik. Pada petunjuk ini terdapat 6 poin. Yang pertama, sebelum pembelajaran langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, di petunjuk ini dijelaskan bahwa pada option materi itu terdapat sebuah materi atau pembahasan untuk pembelajaran hari ini. Lalu pada option video pembelajaran itu terdapat penjelasan agar peserta didik lebih memahami materi pada pembelajaran hari ini. Lalu untuk bahan evaluasinya, di sini saya menyediakan kuis, di mana pada option kuis ini terdapat 2 pilihan. Ada shortcut dan ada pilihan basic, di mana untuk pilihan atau option take a shortcut itu diperuntukkan bagi peserta didik yang sudah memahami materi. Sedangkan option yang basic itu diperuntukkan untuk peserta didik yang masih kurang paham mengenai materi pada pembelajaran hari ini. Nah, untuk pengerjaan kuis ini, untuk basic ini diberi waktu 2 menit per soalnya. Sedangkan untuk yang option take a shortcut ini diberi waktu 5 menit setiap soalnya. Kita kembali lagi ya ke menu utama. Nah, teman-teman, kita langsung saja ya pada materi pada pembelajaran hari ini. Kita langsung mengklik materinya pada opsi materi. Nah, di opsi materi ini ada 6 pilihan, bukan 6 pilihan, ada 6 penjelasan yang akan kita pelajari. Yang pertama ada pengertian, lalu unsur-unsur tabung, lalu luas permukaan tabung, lalu volume tabung, lalu kesimpulan, dan yang terakhir ada contoh soal. Kita ke pengertian tabung terlebih dahulu. Di sini dijelaskan bahwa tabung atau silinder merupakan bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh 2 buah lingkaran identik yang sejajar dan sebuah persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Nah, dapat kalian pahami dan baca juga ya teman-teman. Lalu kita kembali lagi ke opsi materi. Lalu kita akan mengklik yang unsur-unsur tabung. Nah, di sini dijelaskan bahwa terdapat 5 unsur tabung. Ada sisi atas, selimut tabung, sisi alas, tinggi tabung, serta jari-jari lingkaran. Kita kembali lagi ya teman-teman ke option materi. Nah, kita akan mencari tahu apa sih luas dari permukaan tabung ini. Kita bisa mengklik. Nah, kita bisa lihat untuk luas permukaan tabungnya ya, teman-teman. Di sini sudah dijelaskan bahwa sebelum kita mencari luas permukaan tabung, kita diperintahkan untuk mencari luas selimut tabung. Di mana luas selimut tabung ini merupakan penjumlahan dari keliling alas tabung dan perkalian mungkin ya teman-teman, mohon maaf, dari keliling alas tabung dan tinggi tabung. Sehingga luas selimut tabungnya itu adalah 2 VRT. Mengapa begitu? Itu dikarenakan keliling alas tabung itu berbentuk lingkaran, sehingga keliling alas tabungnya itu merupakan keliling lingkaran. Nah, selanjutnya kita akan mencari luas alas, di mana luas alas dan luas tutupnya itu merupakan luas sebuah lingkaran. Nah, sehingga luasnya itu adalah VR kuadrat. Sehingga untuk luas permukaan tabung, itu penjumlahan dari luas alas ditambah luas tutup dan ditambah luas selimut tabung. Sehingga diperoleh luas permukaan tabungnya itu adalah 2 VRT ditambah 2 VR kuadrat atau 2 VR dikali R ditambah T. Nah, kita bisa kembali lagi ke option materi. Lalu ada volume tabung, kita mengklik ya teman-teman volumenya. Nah, di sini volume tabung diketahui bahwa luas alas dikali tinggi. Tadi luas alas itu merupakan luas lingkaran, sehingga volume tabung itu adalah VR kuadrat dikali T. Kita kembali lagi ke option materi. Nah, di sini ada kesimpulan. Nah, maksudnya tuh bahwa di kesimpulan ini kita harus mengingat setelah yang dipelajari tadi bahwa luas permukaan tabung itu adalah 2 VR dikali R ditambah T, dan untuk volume tabungnya itu adalah 2 VR kuadrat. Nah, kita akan ke contoh soal. Kita langsung mengklik yang contoh soal. Nah, di sini terdapat sebuah permasalahan matematika, di mana diketahui bahwa sebuah tabung, jari-jari alasnya itu adalah 5 cm dan tingginya adalah mohon maaf, ini harusnya 10 cm ya teman-teman. Ada sedikit kesalahan di soalnya. Nah, untuk
pertanyaannya itu adalah tentukan luas selimut tabung dan volume tabung. Nah, di sini diketahui bahwa jari-jarinya itu adalah 5 cm dan tinggi tabungnya itu adalah 10 cm. Nah, seperti untuk ilustrasi gambarnya itu ada di sampingnya ya teman-teman. Untuk jari-jarinya sama dengan 5 cm dan tingginya sama dengan 10 cm. Yang ditanyakannya itu adalah luas selimut tabung dan volume tabung. Nah, sebelum itu ada di sini terdapat info smart di mana itu merupakan suatu uh, pengingat atau pembimbingan ya. Ada informasi tambahan di mana di mana pada info smart ini merupakan kutipannya itu apabila pada bangun ruang terdapat unsur yang berkelipatan 7, maka gunakan V-nya itu adalah 22/7. Oh, jadi dapat kita ketahui ya teman-teman, apabila saat kita akan menggunakan V, maka V yang digunakan itu ada 2. Ada 2/7 dan 3,14. Apabila pada bangun ruangnya itu terdapat unsur berkelipatan 7, maka kita akan menggunakan V yang 22/7. Apabila tidak ada unsur kelipatan 7, maka V yang digunakan itu adalah 3,14. Nah, untuk mencari luas limit tabung, itu sama dengan 2 VRT, di mana V-nya itu ada 3,14, dikali R-nya 5, dikali 10, dikali 2. Isinya itu adalah 314. Nah, untuk volume tabungnya itu adalah, rumusnya tadi adalah VR kuadrat dikali T. V-nya juga kita menggunakan 3,14 dikali 5 kuadrat dikali 10, maka hasilnya 785. Sehingga luas limit tabungnya itu adalah 314 cm dan volume tabungnya itu adalah 785 cm kubik. Nah, kita kembali lagi ya ke option materi. Oh, mohon maaf. Nah, sudah. Karena ini materi sudah dijelaskan ya, tadi sudah kita lihat juga. Nah, kalian juga bisa mempelajari lagi ya nanti teman-teman. Kita kembali lagi ke menu utama. Nah, di sini ada video pembelajaran. Perhatikan gambar berikut teman-teman. Nah, di sini pada gambar A terdapat sebuah kaleng, pada gambar B terdapat sebuah pipa, dan pada gambar C terdapat sebuah gelas. Nah, ketiga gambar tersebut merupakan tabung, termasuk pada bangun ruang tabung. Mengapa? Karena ketiga bangun ruang tersebut memiliki memiliki alas dan atasnya itu berbentuk lingkaran, dan selimutnya itu merupakan persegi panjang. Nah, dari ketiga gambar ini maka dapat disimpulkan bahwa pengertian tabung itu adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh 2 buah lingkaran identik yang sejajar dan sebuah persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Nah, kedua persegi panjangnya itu ya yang tadi, yaitu yang alas dan atasnya. Nah, sedangkan persegi panjangnya itu merupakan selimut tabung, yaitu yang tengahnya yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Nah, dijelaskan lagi ya di unsur-unsur tabung. Nah, di sini tabung itu memiliki 5 unsur. Ada sisi alas, sisi atas, selimut tabung, tinggi tabung, jari-jari tabung. Nah, sisi atasnya itu merupakan lingkaran yang bagian atas. Lalu sisi alasnya itu merupakan lingkaran yang bagian bawah. Selimut tabungnya itu adalah persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Nah, jadi sepanjang persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran atas dan lingkaran yang bawah. Lalu tinggi tabungnya itu adalah jarak dari titik tengah lingkaran alas dan titik tengah lingkaran atas. Itu merupakan tinggi tabungnya. Lalu ada jari-jari tabung. Jari-jari tabungnya itu merupakan jari-jari lingkarannya. Nah, terdapat juga diameter tabung yang merupakan diameter lingkaran sisi alas dan sisi atasnya juga tersebut. Oke, selanjutnya di sini ada rumus tabung. Ada luas permukaan tabung. Nah, untuk mencari luas permukaan tabung, kita dapat lihat jari-jari lingkaran tersebut, jari-jari dari tabung. Nah, jari-jari tabung itu terdapat 2 lingkaran serta terdapat persegi panjang. Nah, di mana untuk mencari keliling alas tabung, maka itu merupakan keliling lingkaran. Karena alas tabung itu berbentuk lingkaran. Nah, keliling lingkaran itu kan 2 VR, maka keliling alas tabung juga sama dengan 2 VR. Nah, untuk tinggi tabungnya itu merupakan titik A ke D, itu merupakan tinggi dari tabung. Nah, sehingga luas selimut tabungnya itu merupakan A ke D dikali keliling alas, atau dikali A ke A aksen gitu. Itu merupakan keliling alasnya, sehingga luas selimut tabungnya itu merupakan karena ini selimut tabungnya itu berbentuk persegi panjang, maka luas selimut tabungnya itu adalah P kali L, di mana untuk panjangnya itu sendiri merupakan keliling alas, yaitu 2 VR, dan L-nya atau lebarnya itu merupakan tinggi tabung, yang merupakan T, sehingga luas selimut tabungnya itu adalah 2 VR T. Nah, untuk luas alas itu merupakan luas lingkaran. Luas lingkaran kan merupakan VR kuadrat, sehingga luas alasnya juga merupakan VR kuadrat. Nah, untuk luas tutup juga sama seperti luas alas yang merupakan sebuah lingkaran, sehingga luas tutup tabungnya juga rumusnya adalah 2 VR kuadrat. Nah, sehingga untuk luas permukaan tabung itu dapat kita ketahui bahwa luas permukaan tabung sama dengan luas alas ditambah luas tutup ditambah luas selimut tabung. Dengan luas alasnya itu adalah VR kuadrat, luas tutup tabungnya itu adalah VR kuadrat, dan luas selimut tabungnya itu merupakan 2 VR T. Nah, luas alas ditambah luas tutup itu kan 2 VR kuadrat. Nah, 2 VR kuadrat ditambah luas selimut tabung 2 VR T, sehingga luas permukaan tabungnya itu adalah 2 VR
dikali R ditambah T, itu untuk memudahkan. Atau bisa juga untuk luas permukaan tabungnya itu adalah 2 VRT ditambah 2 VR kuadrat, seperti itu. Dengan catatan bahwa V-nya itu merupakan 22/7 atau 3,14. R-nya itu merupakan jari-jari dari tabung tersebut, dan T-nya itu merupakan tinggi dari tabung tersebut. Nah, selanjutnya ada rumus volume tabung, di mana untuk mencari volume tabung itu menggunakan luas alas dikali tinggi. Tadi luas alasnya itu merupakan luas sebuah lingkaran, sehingga luas alasnya itu adalah VR kuadrat, dengan tingginya itu adalah T, sehingga volume tabung itu dirumuskan dengan VR kuadrat dikali T. Nah, kalian harus mengingatnya ya teman-teman, untuk luas permukaan tabung itu adalah 2 VR, R ditambah T, atau 2 VR kuadrat ditambah 2 VR T. Nah, untuk volume tabungnya itu menggunakan rumus VR kuadrat dikali T. Oke. Nah, karena mungkin kalian sudah paham untuk mengenai luas permukaan tabung dan luas volume tabung, di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh soal pengerjaan mengenai bangun ruang tabung. Nah, di mana ada suatu permasalahan di mana diketahui suatu tabung dengan jari-jari alasnya 5 cm dan tingginya adalah 15 cm. Maka tentukan luas limut tabung dan volume tabungnya. Nah, kita bisa lihat di gambar ya teman-teman. Untuk tingginya itu adalah 10 cm. Nah, dan jari-jarinya itu adalah 5 cm. Nah, lihat ya teman-teman di gambar. Tadi yang diketahuinya hanya jari-jari dan tinggi tabung. Yang ditanyakannya itu adalah luas limut tabung dan volume tabung. Untuk rumus luas limut tabung tadi apa teman-teman? Nah, kita bisa kembali lagi ya ke halaman sebelumnya. Untuk luas limut tabungnya itu adalah 2 VRT. Oke, nah ingat-ingat ya teman-teman, untuk luas limut tabungnya itu adalah 2 VRT. Nah, di mana untuk V-nya ini ada di sini ada info smart ya teman-teman, apabila kalian lupa. Nah, untuk V, apabila pada bangun ruang terdapat unsur yang berkelipatan 7, maka gunakan V-nya itu adalah 22/7. Nah, jika tidak ada unsur yang berkelipatan 7, maka V yang digunakan itu adalah 3,14. Nah, maka untuk luas limut tabung sama dengan 2 VRT, di mana V-nya itu adalah 3,14, maka sama dengan 2 dikali 3,14 dikali 5 jari-jarinya, dan dikali 10 untuk tingginya. Dan dapat dijumlahkan bahwa hasilnya itu adalah 314. Nah, untuk mencari volume tabung, tadi volume tabung rumusnya adalah luas alas dikali tinggi, yaitu VR kuadrat dikali T. V-nya itu adalah 3,14, R-nya itu adalah 5, dikuadratkan, maka 5 kuadrat dikali T-nya itu adalah 10, sehingga untuk volume tabungnya itu berjumlah 785. Jadi dapat disimpulkan bahwa luas limut tabung tersebut adalah 314 cm, dan untuk volume tabungnya itu sama dengan 785 cm kubik. Nah, itu merupakan video pembelajaran pada materi kali ini ya teman-teman. Semoga dengan video pembelajaran ini teman-teman lebih paham mengenai materi tabung ini. Kita kembali lagi ke menu utama ya teman-teman. Nah, karena kita sudah mempelajari materi mengenai tabung serta melihat video pembelajarannya, selanjutnya kita akan mengerjakan kuis sebagai bahan evaluasi pada pembelajaran hari ini. Kita akan langsung mengklik kuis ya teman-teman. Nah, di kuis ini ada dua pilihan, ada dua option, ada basic dan take a shortcut, seperti yang dijelaskan pada petunjuk tadi. Nah, kita lihat ke diri sendiri ya teman-teman, apakah kita sudah benar-benar paham mengenai materi ini atau masih kurang paham gitu ya teman-teman. Apabila dirasa teman-teman sudah paham, maka teman-teman bisa memilih option yang take a shortcut. Apabila masih kurang paham, maka teman-teman bisa memilih option yang basic. Nah, untuk option basic, misalkan kita merasa kurang paham ya teman-teman pada materi yang telah dijelaskan tadi, maka saya akan mengklik yang basic. Nah, pada option basic ini terdapat satu permasalahan di mana untuk mengerjakannya kita dikasih waktu 2 menit untuk mengerjakan dan mencari penyelesaiannya ya teman-teman. Nah, di sini diketahui bahwa seorang pekerja infrastruktur memotong sebuah kayu dan membentuknya seperti tabung yang memiliki luas alas yaitu 50 cm persegi, dan tabung tersebut mempunyai tinggi 21 cm. Berapakah volume tabung tersebut? Maka dapat kita ketahui bahwa luas alasnya itu adalah 50 cm persegi dan tingginya itu adalah 21 cm. Nah, kita harus bisa memahami apa yang diketahui dan ditanyakannya. Karena tadi sudah yang diketahuinya, maka yang ditanyakannya itu adalah volume tabung. Nah, teman-teman bisa menghitungnya ya berapa volume dari tabung tersebut. Semisal nih, teman-teman sudah menemukan jawabannya, dan jawabannya itu adalah pilihan yang ketiga, misalkan yang 950 cm kubik. Nah, teman-teman bisa mengklik jawabannya. Ya, ternyata jawaban teman-teman itu salah. Nah, teman-teman bisa kembali lagi ke soal tadi, atau bisa lanjut ke soal berikutnya.
karena dirasa waktunya sudah mepet. Nah, apabila waktunya sudah masih ada waktu gitu, teman-teman bisa kembali lagi ke soal tadi dan menghitung lagi berapa jawaban yang benar. Semisal teman-teman sudah masih mempunyai waktu nih, teman-teman kembali lagi. Nah, lalu teman-teman menjawab option yang kedua. Dan ya, jawaban teman-teman sudah benar, sehingga teman-teman bisa lanjut ke slide selanjutnya. Kita next ya, pencet yang tanda panah ini. Nah, di sini ada pembahasan mengenai soal tadi ya, teman-teman. Nah, kita bisa kita lihat untuk volume tabung tersebut dihasilkan 1050 cm kubik. Berarti jawaban teman-teman tadi sudah benar. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Nih, nah di sini ada soal nomor kedua. Teman-teman bisa memahami apa yang diketahui dan ditanyakannya. Nah, di sini yang diketahuinya itu adalah volume air tersebut adalah 7000 cm kubik. Dengan jari-jarinya itu adalah 10 cm. Yang ditanyakannya itu tinggi air tersebut. Nah, teman-teman bisa salah menjawab yang option keempat. Ya, ternyata jawaban teman-teman salah. Nah, karena waktu mengerjakannya sudah habis, teman-teman tadi mengerjakan sudah 2 menit, maka teman-teman bisa langsung ke next aja ya, teman-teman. Nah, di sini juga terdapat pembahasannya, teman-teman. Apabila teman-teman menjawab salah ataupun benar, maka di akhirnya akan ada pembahasan mengenai persoalan yang tadi diberikan. Nah, dapat diketahui ya, teman-teman, tadi volumenya itu adalah 7000 cm kubik dengan jari-jari 10 cm. Maka V-nya itu 3,14, sehingga volume tabungnya itu menggunakan VR kuadrat T. Nah, volumenya itu adalah 7000, V-nya 3,14 kali R-nya 10 kuadrat dikali T, sehingga T sama dengan 7000 dibagi 3,14, sehingga T sama dengan 22,29 cm, sehingga tinggi airnya itu adalah 22,29 cm. Nah, karena sudah, maka bisa di next. Nah, oke. Jadi untuk soal basic itu terdapat 2 soal, di mana setiap soalnya itu dikasih waktu 2 menit. Seperti itu, teman-teman. Nah, kita kembali lagi ya ke option yang quiz. Nah, semisal teman-teman sudah paham nih mengenai materi yang tadi diajarkan, teman-teman bisa langsung mengklik yang take a shortcut. Mohon maaf. Nah, di sini ada sebuah permasalahan yang harus teman-teman pecahkan. Nah, di sini ada soal yaitu sebuah gelas berbentuk tabung dengan diameter alasnya 8 cm dan ketebalan sisinya 1 cm. Jika gelas tersebut diisi air sedemikian sehingga ketinggian air mencapai 3 cm dari dasar gelas, berapakah volume bagian yang tidak terisi air? Nah, teman-teman bisa memahami apa yang diketahui dan ditanyakannya lalu menjawabnya ya secara sistematis. Nah, di sini yang diketahuinya itu adalah volume tabung tersebut memiliki diameter alasnya itu adalah 8 cm dengan ketebalan sisinya itu adalah 1 cm. Lalu gelas tersebut itu diisi air sehingga ketinggian airnya itu adalah 3 cm dari dasar gelas. Yang ditanyakannya itu adalah volume bagian yang tidak terisi air. Nih, misal teman-teman sudah menjawab, melakukan penyesuaian dan dihasilkan jawabannya itu adalah option yang kedua misalkan. Wah, jawaban teman-teman sudah benar ya. Nah, lanjut kita ke next ya teman-teman untuk mengetahui pembahasannya apakah sudah benar seperti yang dikerjakan oleh teman-teman atau masih salah gitu. Nah, gini ya teman-teman untuk cara penyelesaiannya. Dapat teman-teman baca dan pahami ya teman-teman bahwa sudah benar ya jawaban teman-teman dengan jawaban ini tuh sudah sama. Nah, kita langsung ke next. Nah, sudah untuk pertanyaan option yang take a shortcut ini terdiri dari satu soal di mana soal tersebut untuk pengerjaannya diberi waktu 5 menit. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan ya teman-teman. Semoga media ajar ini berguna untuk kita semuanya dan semoga penjelasan yang telah saya sampaikan ini bisa teman-teman pahami dan bisa menjadi pembelajaran yang berguna bagi teman-teman semuanya. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.